Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas PGRI Ronggolawe Tuban yang akan mewawancarai Ibu Desi selaku narasumber kita untuk mengampun tugas UAS mata kuliah retorika. Dengan saya sendiri, Nurul Diana Kamelia, kelas PGSDJ, dan rekan saya Insinyur PGSDJ, dan saya Solihatun Nikmah. Langsung saja kami akan mewawancarai narasumber kita mengenai mengimplementasikan kurikulum merdeka di SD. Sebelumnya Ibu, perkenalkan saya Lika. Saya akan bertanya kepada Ibu. Ibu kan mengampu di kelas 4 ya. Nah, di kelas 4 kan kurikulum merdeka. Nah, di sini saya mau bertanya. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di kelas 4, itu apa ada kendala-kendala tertentu, Bu? banyak Mbak kendala-kendalanya, terutama yaitu masalahnya adalah pemahaman. Ya, karena apa? Kurikulumnya baru. Oke. Nah, sebelum itu kurikulum K13 dengan kurikulum merdeka ini sangat berbeda. Kalau dulu kan masih mapel, apa itu tema yang di pembelajaran, tapi sekarang kan berupa mapel. Ya. Nah, menanggapi perubahan tersebut, banyak guru yang sangat kalang kabut. Ya, istilahnya apa ya? Bingung karena baru mempelajari kurikulum K13 tapi sudah dialihkan lagi, dirubah lagi ke kurikulum merdeka. Banyak kendalanya, terutama yaitu mengenai keterbatasan sumber daya. Ya, kan kurikulum merdeka itu kan harus mengerajakan anak. Ya, anak kan mencari sumber dengan sendirinya, tidak cuma dari buku satu, tapi dari berbagai referensi. Ya, lah kalau anak kota mudah untuk mencari dan mengasih tugas, tapi kalau di anak desa itu sangat sulit, terutama dengan adanya sarana prasarana wifi. Apakah ada kendala lain, Bu, selain itu? Apakah gurunya kesulitan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ke anak-anak atau gimana gitu? Ya banyak Mbak, terutama mengatasi kendala itu kita harus memerlukan strategi pembelajaran. Kan kurikulum merdeka ini kan kolaborasi dengan kita, tidak guru hanya sebagai fasilitator saja. Iya. Ya, kalau di kota mudah, tapi kalau di desa itu kalau anak tidak dikasih misalnya cekokan, wejangan dulu, pasti akan sulit. Banyak kendalanya, terutama sarana dan prasarana. Ya. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka ini, apakah ada sekolah itu melibatkan orang tua apa enggak? Ya, Dalam sangat penting itu. Kita melibatkan orang tua itu sangat penting, karena apa? Kurikulum merdeka itu harus, yaitu tadi, kolaborasi dengan semua pihak, terutama orang tua, masyarakat dan tokoh masyarakat. Yeah. Apakah Ibu ada tantangan tersendiri dalam mempersiapkan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka? Iya, pendidik itu harus kita pelatihan, karena kemarin COVID, pelatihannya secara online. Ya, jadi kita Zoom. Waktu itu di rumah itu kita tidak ada masalah apa itu maksudnya ini santai. Karena apa? Zoom itu biasanya kita tidak boleh mengambil dari pembelajaran KBM, waktu dari pembelajaran KBM. Zoomnya mesti sekitar malam gitu. Jadi penting pelatihan secara
ini apa face to face, jadi offline. Tapi kemarin pelatihan kurikulum merdeka itu diluncurkan kita harus online. Jadi kendala apa tadi? Kendala implementasi. Ya, tenaga pendidik. itu adalah jadi kita kurangnya pelatihan. Jadi itu kita butuh seperti itu. Jadi itu waktu COVID ya Bu? Ya, Oh, kurikulum kan merdeka kan diluncurkan waktu COVID. Jadi kita mempelajarinya dengan cara online, Zoom. Nah, online itu kita juga butuh tenaga. wifi, ya, Iya, tenaga iya. kita ekstra karena apa? Zoomnya dilaksanakan pada malam hari. Kalau sekarang Ibu, kalau ada pelatihan kayak Ya ini sudah mulai, offline. Jadi mulai ini kan sudah kurikulum pertama diluncurkan kan kurikulum kan fase-fase, fase A, fase B, fase C. Untuk fase A kan kelas 1 sama kelas 2, fase B-nya kelas 3, 4, fase C-nya 5, 6. Tapi peluncuran pertama kurikulum merdeka itu adalah bukan dari fase, tapi dari kelas. Pertama diluncurkan adalah kelas 1 dan kelas 4. Ya, kelas 1 dan kelas 4 fasenya sudah berbeda. Padahal yang bagus adalah setiap fase. Ya, terus tahun kedua 2 sama 5 juga beda fase. Sekarang yang tahun sekarang adalah fase apa? Bukan fase C ya, kelas 3 sama kelas 6. Jadi sekarang tahun ini sudah semua kurikulum merdeka dilaksanakan di sekolah dasar. Kalau boleh Nah, tahu, sekarang sudah ini offline. kalau boleh tahu pelatihan saat ini kan katanya Ibu Desi kan sudah berjalan. Ya. Kalau boleh disebutkan mengenai pelatihan seperti apa Bu? Ya, pelatihan ini workshop kemarin ini untuk peluncuran kurikulum merdeka untuk kelas 3 dan 6. Barusan kemarin ini di kelas 3 dan kelas 6. Berarti cuma workshop saja gitu. Ya, itu tapi kalau pengen mendalami kita bisa mempelajari di PMM Merdeka Mengajar. Jadi dari situ semua sudah ada. Makanya guru sekarang itu di PMM, belajarnya di PMM, semua aksi nyata juga kita uploadnya di PMM. Terus untuk workshop itu kan ada beberapa strategi untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bu. Itu jenengan langsung lihat dipraktekkan apa ada yang jenengan ubah sesuai strateginya ya? Strateginya itu Atau- kita sesuaikan dengan sarana dan prasarana untuk anak. Tapi strategi yang kita gunakan itu adalah terutama adalah kolaboratif. Strategi pembelajaran yang berupa kolaboratif, jadi kelompok. Jadi itu lebih mudah anak untuk berinteraksi. Selanjutnya, bagaimana Ibu mengukur efektivitas kurikulum merdeka dalam meningkatkan hasil belajar siswa? Soalnya biasanya di kelas kan siswanya 10 tidak sama ya. Ya, itu Pemahaman. kita harus pembelajaran berdiferensiasi. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, awal pembelajaran kita akan mengadakan pembelajaran yang namanya dan asesmen, Mbak. Berupa asesmen diagnostik itu kita akan tahu seberapa mengukur anak seberapa. Jadi kita itu tidak bisa anak ini pintar, anak ini bodoh. Kita harus mengukurnya dari asesmen yang namanya asesmen diagnostik. Nah, itu ada 2 macam, ada non kognitif dan kognitif. Kalau kognitif kita berupa pembelajaran. Tapi kalau non kognitif biasanya itu kegemaran, kesukaan. Sebelum kita masuk, anak itu masuk ke dalam aspek apa, kita Bakat minat dan hobi. bakat minat dan hobi itu non kognitif. Jadi asesmen diagnostik yang berupa non kognitif. Bagaimana Ibu menilai tingkat keberhasilan implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu tersebut? Ya, kita tolak ukurnya ya dari asesmen yang terakhir sekarang ini berupa
masih diberlakukan asesmen yang berupa penilaian seperti sumatif masih diukur dari situ. Ya, sumatif masih digunakan. Padahal kita sebenarnya di Guru Merdeka itu tidak digunakan, tidak boleh digunakan. Tapi karena kebijakan dari tingkat pengawas atau apa itu kita disetarakan, ada sumatif. Jadi kita bisa menilai tolak ukurnya anak itu seberapa, kita mengadakan yang namanya asesmen berupa sumatif. Kan gini kan Bu, di kurikulum Merdeka ini kan baru pas waktu ada COVID. Nah, pelantikan saat COVID kan masih online. Ya. Nah, sekarang kan sudah enggak. Nah, itu ada kendalanya apa enggak? Banyak dari terutama guru, ya kan, kurikulum Merdeka baru yang workshop ini kan kelas 3 dan kelas 6. Berarti guru tersebut kan harus mulai belajar, memulai lagi. Memang kurikulum Merdeka ini katanya kita dimudahkan dengan perangkat ajar, administrasinya lengkap di PMM. Tapi untuk guru-guru yang sudah tua, sudah berumur, itu kan sangat kesusahan karena apa? Dia memulainya belajarnya kan sangat sulit kalau tidak bisa bantuan dari awal. Kalau masih muda kan biasanya Ya, bisa searching ke dengan HP kayak gitu. ya. Kalau sudah tua kan susah. memahami HP juga, memahami perangkatnya juga. Jadi kurikulum itu sebenarnya kalau untuk kita yang masih muda itu sangat mudah. Iya, Karena kita bisa ada pertanyaan kita cari kan Evaluasi. baik itu kan mbah. Baik. Iya. Kalau saya itu mbah itu sangat membantu. sangat bantu. Tapi kalau untuk orang tua itu kan sangat susah. Nah, di dalam kendala tersebut saat orang tua kan susah memahami teknologi. Nah, itu dari sekolahannya itu ada apa ya? Seumpama kayak ada yang lebih muda, yang orang lebih muda mengajari kolaborasi yang ya, saling kolaborasi. namanya rekan sejawat. Iya. Nah, itu namanya ada komunitas belajar. Kita pokoknya PMM ini kita diusahakan diarahkan untuk guru-guru kita ke lebih modern. Jadi tidak gaptek. Jadi PMM ini memang lebih itu, tapi ada komunitas. Makanya di PMM itu ada yang namanya komunitas belajar. Jadi kolaborasi dengan teman sejajar. Lalu saran atau rekomendasi Ibu bagi sekolah lain yang akan mengimplementasikan kurikulum Merdeka berdasarkan pengalaman Ibu sendiri. Sarannya Kita akan mengadakan kolaborasi dengan teman sejawat, tidak cuma satu lingkup sekolah, tapi dengan sekolah lain atau satu gugus yang namanya kita kerja kelompok antar guru, ya KKG. Itu biasanya sekarang ini kesulitan itu bisa kita diskusikan dalam suatu kelompok kerja guru yang namanya KKG. Setiap sekolahan itu biasanya mempunyai KKG itu 6 atau sampai 7 SD. Jadi kita kolaborasi dengan SD yang lain atau yang kita namakan dengan kelompok kerja guru. apakah dari guru KKG tersebut itu juga ada kayak pelatihan atau semacam? Iya, di komunitas belajar itu sudah ada. Jadi pelatihannya ya di komunitas belajar. Kalau kita mengalami kendala itu apa ya, karena kita ya juga dituntut untuk sertifikat ya. Di PMM itu kan kita mengerjakan SKP juga dituntut sertifikat. Jadi di komunitas belajar itu kita bisa belajar sama-sama, juga bisa menambah ilmu. Terima kasih Bu telah memberikan informasi dari pertanyaan pertama hingga akhir. Semoga bermanfaat bagi kelompok kami, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.